Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gerak parabola atau biasa juga disebut dengan gerak peluru. Oke, udah disiapkan alat tulisnya? Oke, bagus ya yang udah dipersiapkan. Kemudian jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan harus penuh konsentrasi dalam belajar ya. Oke, next. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami gerak parabola, ya, mengidentifikasi gerak parabola dengan menggunakan vektor, memahami vektor posisi kecepatan gerak dua dimensi pada gerak parabola, dan memahami pemanfaatan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Konsep gerak parabola. Bisa kalian lihat di sini terdapat seseorang yang sedang menendang bola ke arah gawang. Lintasannya membentuk lengkungan atau berbentuk lengkung atau disebut juga dengan parabola. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gerak parabola. Gerak parabola perlu kalian ketahui, yaitu gabungan dari dua gerak, yaitu gerak GLB, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak parabola itu gerak dua dimensi, ya, gerak yang arahnya pada sumbu X dan bergerak pada arah sumbu Y. Seperti ini. Yang mendatar itu sumbu X, kemudian yang vertikal itu sumbu Y. Nah, jadi ketika bola ke sini, kan dia bergerak terhadap sumbu X, dan dia juga bergerak terhadap sumbu Y ya, ini ketinggiannya. Nah, GLB itu kan perlu kalian ingat di bab sebelumnya adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap pada sumbu X ya. GLB berlaku pada sumbu X. Jadi untuk X-nya atau jaraknya itu sama dengan Vx kali T ya. Kecepatan dikali waktu. Nah, sebenarnya menghitung ini ya, jarak sama dengan kecepatan kali waktu, ini udah belajar dari SD ya. Kemudian pada sumbu Y berlaku GLBB. Untuk GLBB itu kecepatannya berubah-ubah ya. Jadi di sini Vy atau kecepatan pada sumbu Y sama dengan V0Y plus minus GT. Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2GH. Untuk mencari ketinggian atau H, atau bisa juga Y ya, sama dengan V0Y kali T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, tanda plus dan minus pada sumbu Y berlaku jika benda itu mengalami perlambatan, yaitu ketika bendanya naik ke sini. Dia mengarahnya kan bergerak ke atas, sedangkan percepatan gravitasi itu gaya tarik bumi yang mengarah ke pusat bumi, ke bawah. Dia bergeraknya, bendanya berlawanan arah dengan gravitasi, maka tandanya minus G. Sedangkan benda yang mengalami percepatan, yaitu pada saat dia turun, dia mengalami percepatan dan arah geraknya searah dengan gaya gravitasi, yaitu ke pusat bumi, maka tandanya plus G. Gerak parabola atau gerak peluru. Nah, gerak parabola biasa disebut juga dengan gerak peluru. Kenapa? Karena gerak ini memiliki sifat seperti gerak yang ditempuh peluru yang ditembakkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal. Nah, kayak ini ya, meriam ditembakkan dengan sudut alfa. Jadi lintasannya berbentuk seperti parabola ya. Nah, di sini peluru yang ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu. Faktor yang mempengaruhi gerak parabola. Nah, apa saja faktornya? Yang pertama, nah, ketika benda itu bergerak
Karena apa? Karena adanya gaya. Nah, gaya itu yang kayak gimana? Nah, gayanya itu seperti dilempar, ditendang ya, atau yang lainnya ya. Nah, gaya gravitasi itu yang mengarah ke pusat bumi ya dipengaruhi oleh gaya gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Atau bisa dibulatkan ya menjadi 10 meter per second kuadrat. Kemudian adanya hambatan atau gesekan udara. Nah, ketika benda melayang di udara kan ada udara. Nah, ada gesekan udaranya. Tapi karena kita menggunakan model ideal untuk menghitungnya, jadi maka untuk menganalisis gerak peluru atau gerak parabola ini gesekan udara diabaikan. Jenis-jenis gerak parabola. Yang pertama, gerak parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut tertentu ya terhadap garis mendatar atau horizontal atau disebut juga sumbu X. Contohnya gerakan bola golf ketika dipukul, gerakan bola tenis, gerakan bola sepak ketika ditendang, dan gerakan lompat jauh ya seperti yang digambar. Yang kedua, gerakan benda berbentuk parabola itu ketika diberikan kecepatan awal. Nah, di sini bedanya pada ketinggian tertentu dengan arah yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini contohnya bom yang dijatuhkan dari pesawat, serta benda yang dilemparkan dari atas ke bawah jurang. Kalau di sini gambar meriam yang ditembakkan pada ketinggian tertentu. Ketiga, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu, kemudian membentuk sudut ya terhadap garis horizontal. Contohnya penembakan rudal atau mortir. Nah, ini meriamnya dibentuk sudut sedemikian rupa. Nah, ini contoh dari gerak parabola. Ada ketika menendang bola, kemudian ketika penembakan rudal, ketika pesawat menjatuhkan bom ke bawah, kemudian ini ketika atraksi motor seperti parabola, atau ini ada lagi ketika bermain bola basket. Ciri-ciri gerak parabola. Nah, seperti ini ya, digambar bola basket yang dimasukkan ke ring, nih lintasannya berbentuk melengkung atau parabola ya. Nah, jadi lintasan benda itu berupa parabola. Yang kedua, ini bergeraknya di mana? Di udara ya, jelas. Kemudian memiliki kecepatan awal atau V0 ya, ketika dilempar benda atau ditendang misalnya. Keempat, geraknya berada pada dua dimensi, yaitu pada sumbu X dan Y. Nah, benda yang bergerak pada dua dimensi akan memiliki besaran-besaran vektor, yaitu vektor itu kan besarannya memiliki nilai dan arah ya. Nah, begitu juga dengan gerak parabola. Berikutnya, kita analisis vektor posisi dan kecepatan dari gerak parabola. Next. Di sini terdapat gambar gerak berbentuk lintasan parabola ya, diketahui pada sumbu X dan sumbu Y. Kita tinjau di titik A. Nah, pada koordinat 0 ya, di sini terdapat V0x atau kecepatan awal pada sumbu X, kemudian ini ada kecepatan awalnya V0 dan kecepatan awal di sumbu Y, dan membentuk sudut sebesar θ ya. Untuk mencari V0x itu dengan V0 kali cos θ. Nah, di sini cos itu kan samping miring ya. Kenapa pakai cos? Karena kan V0x-nya berada di samping sudut, dan kemudian ini berlaku yang V0-nya ya, yang miringnya. Makanya pakai cos. Kemudian V0y itu, nah untuk mencari V0y berarti V0 sin θ ya. Sin itu depan miring. Nah, ini depan miring. Nah, ini yang miring. Nah, ini kan yang depan kalau
yang garis putus ini kan sumbu Y ya, sama. Nah, digeser ke sini ya, sama saja dengan sumbu Y. Jadi, V0Y sama dengan V0 sin theta. Kita tinjau di titik B. Ketika benda bergerak ke titik B, di sini apakah dia masih memiliki kecepatan? Ya, tentunya ya ada kecepatan di sumbu X dan kecepatan di sumbu Y. Makanya kan dia bergerak, berarti dia memiliki kecepatan. Nah, untuk Vx ya, Vx itu kan berada pada berlaku GLB ya, pada sumbu X. Nah, GLB itu diingat kembali kecepatannya tetap, maka kecepatan baik di titik A, di titik B itu sama ya, pada kecepatan pada sumbu X-nya. Di semua titik sama, baik di A, B, C, D, dan E, untuk kecepatan di sumbu X-nya sama. Jadi Vx sama dengan V0X sama dengan V0 cos theta. Kemudian Vy, nah ini berlaku GLBB karena pada sumbu Y ya. Karena kan GLBB itu kecepatannya berubah-ubah. Maka Vy sama dengan V0Y min GT. Kenapa min? Seperti yang tadi berlaku kalau arahnya naik ke atas berlawanan arah ya dengan gerak gravitasi. Berarti tandanya min. Kita ganti deh V0Y-nya ini ya, V0 sin theta. Jadi V itu sama dengan V0 sin theta min GT. Kemudian apakah di B ini bisa kita hitung jaraknya? Nah, bisa ya. Dari titik A ke B ini berapa jaraknya. Kemudian tingginya ya dari bawah ke atas sini berapa. Nah, caranya untuk menghitung jaraknya pada arah sumbu X itu berarti jarak sama dengan Vx kali T. Vx-nya V0 cos theta ya diganti. Jadi V0 cos theta dikali ini T. Kemudian untuk tingginya H itu ya, bisa H bisa juga Y ya. Untuk tinggi berarti H sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, V0Y-nya bisa diganti dengan yang ini ya, V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Kita tinjau di titik C. Nah, titik C ini adalah titik puncak ya, titik yang paling tertinggi di antara titik yang lainnya ya bendanya. Apakah masih punya kecepatan? Nah, terhadap sumbu X dia masih punya kecepatan, makanya dia kan bergerak ke sebelah kanan. Tapi saat terhadap sumbu Y dia kecepatannya 0. Ya, kalau nggak 0 dia akan terus ke atas dong ya. Tapi dia 0 ya. Makanya dia hanya langsung bergerak turun ke D. Untuk mencari Vx sama ya, karena GLB, jadi Vx sama dengan V0X sama dengan V0 cos theta. Untuk Vy itu sama dengan V0 sin theta min GT. Kita masukkan Vy-nya kan 0. Jadi sama dengan V0 sin theta min GT. Nah, ini kita bisa pindah ruaskan min GT-nya ke sebelah kiri, berubah tanda menjadi plus ya. Atau nggak ditulis plus juga nggak apa-apa. Jadi GT sama dengan V0 sin theta. Nah, dari sini kita bisa mencari waktu ya. Kalau mencari waktu berarti G-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Kan ini perkalian ya, G kali T. Nah, kalau pindah ruas jadi pembagian. Jadi T sama dengan V0 sin theta per G. Nah, G-nya pindah ke sini ya, pindah ke bawah. Ini adalah waktu untuk sampai ke puncak ya bendanya. Bisa kita hitung. Untuk mencari tinggi maksimum, nah ini ya tinggi maksimumnya sampai titik C. Berlaku V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Kita jabarkan. Karena di sini maksimum, berarti kita pakai waktunya yang maksimum. Nah, waktu yang maksimumnya yang T-nya ganti menjadi V0 sin theta per G. Dikurangi setengah G, ini T-nya V0 sin theta per G kuadrat. Nah, dihitung dan hasil akhirnya menjadi
Ini ya, H max sama dengan V0 sin kuadrat theta per 2G. Ini adalah tinggi maksimumnya ya, Y atau di sumbu Y maksudnya ya. Kemudian ketika di titik D, ya dia mengalami percepatan ya, turun mengarah ke pusat bumi. Kemudian untuk Vx-nya GLB ya, masih tetap V0x sama dengan V0 cos theta. Untuk Vy-nya berubah tanda saja menjadi V0y plus GT karena arahnya searah dengan gaya gravitasi ya. Dia mengalami percepatan turunnya. Kemudian V0y-nya diganti menjadi V0 sin theta tambah GT. Untuk waktu sampai titik terjauh bisa kita cari. Nah, kita tinjau di titik E ya. Kan titik E titik terjauh. Nah, waktu terjauhnya berapa? Nah, dari A ke C itu sama juga dengan dari C ke D. C ke E, maaf ya. Dari C ke E. Berarti kalau A ke C itu kan ini ya, titik puncaknya. Berarti kalau dari A ke E berarti 2 kali lipatnya waktu ke puncak. Jadi, waktu maksimum sama dengan 2 kali T puncak. Nah, kita jabarkan, jadi Tmax sama dengan 2 kali V0 sin theta per G. Nah, V0 sin theta per G-nya kan dari sini ya. Untuk nilai ini, untuk mencari jarak maksimum atau jarak terjauh, sama dengan V0 cos theta dikali T, ya. Nah, kita ganti Tmax-nya pakai ini. Ya, 2 V0 sin theta per G menjadi V0 kali V0 itu V0 kuadrat, 2 kali sin theta kali cos theta ya, 2 sin theta menjadi cos theta per G. Nah, ini hasil akhirnya menjadi X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Jadi, 2 sin theta cos theta disederhanakan menjadi sin 2 theta. Itulah untuk mencari jarak terjauh. Nah, jadi ya, dari komponen kecepatan awal pada sumbu X, V0X, dan komponen kecepatan awal pada sumbu Y, V0Y, kita dapat menggunakan persamaan berikut. Dari penurunan rumus yang dari slide sebelumnya, kita rangkum menjadi seperti ini ya. Nah, kecepatan awal, untuk mencari kecepatan awal di sumbu X, ya, V0X, sama dengan V0 cos theta. Untuk kecepatan awal di sumbu Y atau V0Y itu sama dengan V0 sin theta. Kecepatan tertentu, misalnya ditanya kecepatan pada waktu tertentu ya, berarti Vx sama dengan V0x. Kemudian kecepatan sumbu Y sama dengan V0 sin theta min GT. Untuk menghitung jarak atau X dan tingginya atau Y, atau bisa juga H ya, tinggi, height, yaitu pada sumbu X berarti jaraknya sama dengan V0x kali T. Ya. Untuk ketinggiannya Y sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Untuk mencari jarak dan tinggi maksimum, ya jarak maksimum itu X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Dan tinggi maksimum atau Y max sama dengan V0 sin kuadrat T, maaf, V0 sin kuadrat theta per 2G. Sedangkan untuk mencari besar atau menghitung besar kecepatan pada sembarang titik, ya, bisa menggunakan persamaan ini ya. V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jadi dicari dulu ya Vx-nya sama Vy-nya. Nah, jadi V itu vektor kecepatan, Vx itu adalah berasal dari V0 cos theta, dan Vy-nya berasal dari V0 sin theta min GT. Contoh soal. Dari titik A, dari tanah,
Nah, sebuah bola nih dilempar dengan kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Kemudian ketika dilemparkannya itu membentuk sudut elevasi sebesar 37 derajat. Sin 37 0,6 dan cos 37 0,8. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, hitunglah komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal. Kedua kecepatan bola setelah 0,4 detik, kemudian posisi benda pada saat T 0,4 detik. Kita tuliskan dulu yang diketahuinya. V0, kecepatan awalnya 20 meter per sekon, sudutnya θ 37 derajat, dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kita cari dulu komponen kecepatan awal pada arah horizontal. Pada arah horizontal berlaku V0x sama dengan V0 cos θ ya, yang tadi. Kemudian kita masukkan V0 nilainya itu 20, cos 37 itu adalah 0,8 kali 20 menjadi 16 meter per sekon. Nah, ini kecepatan pada sumbu X. Selanjutnya kita cari kecepatan di arah vertikal. V0y sama dengan V0 sin θ. Masukkan nilainya, kecepatan awalnya 20, sin 37. Sin 37, 0,6 kali 20, sama dengan 12 meter per sekon. Itu kecepatan pada arah vertikal. Kemudian, untuk mencari yang B, ya, kecepatan bola setelah 0,4 detik, berarti kita harus cari dulu Vx sama Vy-nya, ya, kecepatan di sumbu X sama kecepatan di sumbu Y. Nah, Vy kan kecepatan tertentu. Nah, kecepatan tertentu ini kecepatan pada saat 0,4 detik. Kan kalau ini mah kecepatan awalnya. Nah, sekarang beda lagi persamaannya untuk kecepatan pada 0,4 detik. Tapi ketika kita menghitung kecepatan dalam arah horizontal, itu selalu sama, selalu konstan kecepatannya. Ingat yang tadi, GLB ya, pada sumbu X itu GLB kecepatannya tetap pada semua titik. Jadi Vx-nya itu sama dengan V0x sama dengan 16 meter per sekon ya. Karena sama. Sedangkan pada kecepatan dalam arah vertikal berlaku GLBB. Dia berbeda ya, berubah-ubah kecepatannya. Maka kecepatan pada saat 0,4 detik pakai yang ini. Nih, yang ada waktu-waktunya. Berarti V0y min GT. Kenapa min? Karena dia kan naik ke atas, berlawanan arah dengan gaya gravitasi. Kita masukkan nilainya, V0y kan udah ada di sini 12 ya. 12 dikurangi 10 dikali 0,4. Sama dengan, nih 10 kali 0,4 dulu, itu 4. Jadi 12 kurangi 4, itu 8 meter per second. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kecepatan awal di sumbu Y-nya 12 meter per second. Jadi berubah ketika dia naik. Jadi diperlambat. Ya, lebih kecil kecepatannya. Berubah menjadi 8 meter per second. Nah, sehingga kita bisa menghitung kecepatan bolanya ya. Nah, kecepatan bolanya itu V sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Vx-nya udah ada 16. Pangkat 2 ditambah, ini 8 pangkat 2. Jadi 256 tambah 64, 320. Nah, untuk mencari akar 320, kita bisa uraikan menjadi akar 64 dikali 5. Ya, 64 kali 5 kan 320. Nah, akar 64 berapa? 8 kan? Jadi 8 akar 64. Yang si akar 64 ini bisa dikeluarkan ya, menjadi 8 akar 5 ya, akar 5 kan nggak ada, jadi tetap di sini. Jadi 8 akar 5 meter per second. Itulah kecepatan bola ketika setelah 0,4 detik. Selanjutnya kita mencari posisi atau jarak benda pada saat waktunya 0,4 detik nih ada di berapa meter gitu ya si bolanya. Kita tinjau dulu di sini ya, pada saat arah horizontal, X sama dengan Vx kali T. Nah, jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu.
Jaraknya Vx itu 16, yang ini ya, 16 dikali 0,4 sama dengan 6,4 meter. Jadi posisi bola berada pada 6,4 meter. Kita cari pada arah vertikal. Nah, saat di atasnya berada pada ketinggian berapa ya posisinya? Nah, berarti Y sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Kita masukkan nilainya V0Y, tadi kan 12, yang ini. Kali 0,4, dikurangi setengah, kali G-nya 10, kali 0,4 kuadrat. Menjadi 12 kali 0,4 itu 4,8, dan yang ini setengah kali 10 kali 0,4 kuadrat, hasilnya 0,8. 4,8 dikurangi 0,8 adalah 4 meter. Nah, jadi posisi benda setelah 0,4 detik atau 0,4 sekon berada pada koordinat 6,4 meter, 4 meter. Sorry ya. Jadi 6,4 meternya ini pada sumbu X ya, pada arah mendatarnya di sini 6,4 meter. Kemudian tingginya misalnya di sini 4 meter. Nah, jadi bolanya ada di sini. Contoh berikutnya, sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Nah, ceritanya kamu misalnya menendang bola kecepatan awalnya 20 meter per sekon dengan membentuk sudut 30 derajat. Dan percepatan gravitasinya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berapakah jarak maksimum yang bisa dicapai bola yang kamu tendang misalnya ya? Kita tuliskan yang diketahuinya. Kecepatan awalnya 20 meter per sekon, sudut 30 derajat, dan Y-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya jarak maksimum atau Xmax. Jarak maksimum adalah ini ya, pakai Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. V0-nya 20 pangkat 2, sin 2 dikali theta-nya 30 derajat per 10. 20 kuadrat itu 400, sin 2 kali 30, 60 derajat per 10. Kemudian 400 dikali sin 60 itu 1 per 2 akar 3 per 10. Nah, 400 kali setengah itu 200 akar 3. Ya, dikalikan akar 3 per 10. 200 bagi 10 itu 20, kemudian sisanya akar 3. Jadi, jarak terjauhnya adalah 20 akar 3 meter. Itulah jarak maksimum atau jarak terjauh yang bisa dicapai bola ya ketika diberi kecepatan awal 20 meter per second dengan sudut 30 derajat. Nah, itulah penjelasan atau pembahasan mengenai gerak parabola. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.